ada juga atau bahkan banyak hal yang paradoksal, pengalaman-pengalaman yang bertentangan, tetapi disitulah letak kebenaran, itulah kira-kira pengertian paradoksal. Menurut saya memang berakar pada dan bersandar pada hakikat manusia sendiri. Manusia sendiri adalah makhluk paradoksal. Jadi dia ya bebas tetapi terikat, dia materi tetapi juga roh, dia identik tetapi non identik dan lain sebagainya. Nah, saya sungguh-sungguh berterima kasih pada Romo Gusti bahwa melihat dan memperkaya dalam melihat hal-hal yang paradoksal itu, seperti katakan bahwa memandang kerapuan itu sebagai berkat. Kalau tidak disadari, memang bisa saja memandang kerapuan itu bukan sebagai berkat, melainkan sebagai beban. Disinilah yang saya refleksi. Juga di dalam situ dikatakan menemukan terang di balik gelap, lalu sukacita di balik sukacita, harapan di balik keputusasaan, kreasi di balik krisis, kekuatan di balik kelemahan atau kesulitan. Kalau bahasa kita suci, ya kita itu mempunyai roh kekuatan dan bukan ketakutan, tetapi itu yang seringkali terjadi, kita takut dengan kerapuan-kerapuan kita. Tetapi ya kalau hanya berhenti pada kekuatan diri yang dikatakan juga oleh Romo Gusti, tentu saja kita akan jatuh. Kita harus bersandar pada Allah. Nah, di balik semua situasi yang paradoks itu, itulah ada tantangan, ada kesulitan, dan itu sekaligus ada kesempatan, ada peluang, ada kemungkinan. Dan dikatakan tantangan dan kesulitan adalah, ini yang sangat menarik untuk saya, pabrik yang membuat hidup itu bermutu dan koheren. Saya sepakat dengan ini, dan saya juga ingat apa yang dikatakan oleh Jokowi. Dan kita Bapak Jokowi itu, dia mengatakan bahwa Bapak Jokowi punya SIM, itu wawancara dari Cak Lontong, SIM A, B, C, tapi tidak punya SIM salabim. Artinya itu bahwa segala sesuatu harus melalui proses. Dan dikatakan di situ bahwa di dalam hidupnya dia mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan sampai jadi presiden pun dihina, difitnah segala macam. Dia enjoy saja. Karena apa? Bagi dia itu sudah makanan. Orang yang biasa menderita itu tidak akan menderita. Orang yang biasa dihina tidak terhina. Orang yang biasa mengalami kesulitan itu sudah biasa, maka dia tidak merasakan hal itu sebagai sesuatu yang mengganggu kehidupan dari Pak Jokowi itu. Terus bekerja dan fokus. Saya sangat bersyukur bahwa ada teks dan sudah difotokopi oleh Romo Widi. Cara saya mempelajari bahan ini adalah, ya mungkin kita punya masing-masing cara ya. Saya membuat nomor pada setiap alinea dan saya berusaha menangkap inti dari setiap alinea itu. Dan setelah saya nomori,
dari masalah Romo Gusti ini ada 84 alinea. Oh, terima kasih Romo, saya nggak sadar juga itu. Sudah saya nomori Romo. Saya kalau ada apa itu buku ya dari KWI itu yang kuning itu apa namanya? Nah, itu kan ada nomor. Ya, memudahkan kita untuk mengutip. Ya, ini hanya teknik saja untuk memahami. Dan uraiannya sangat padat, ya, sangat padat. Ada yang memang sangat rinci berkenaan dengan menerangkan keindahan melalui kitab Keluaran, ya, dengan adanya apa itu adanya makna-makna dari tutup dada dan apa itu keindahan imamat pakai permata batu dan lain sebagainya itu patam, ya. Dan itu saya rasa ini sangat baru untuk saya, ya. Ya, bagaimana Harun itu menggunakan itu, dan itu lalu dipahami semua bermakna sebagai bahwa imamat itu indah, bahwa imamat itu mahal, bahwa imamat itu seni dan lain sebagainya. Nah, itu yang sungguh baru bagi saya, dan itu memang kalau tidak diuraikan lebih dahulu, saya kira ya saya pun tidak mengerti, tetapi dengan uraian yang relatif terperinci itu membantu saya untuk bisa memahami, ya ternyata sejak semula itu dari kitab Keluaran ternyata memang luar biasa hal itu tampak pada pakaian-pakaian atau aksesoris sebagai simbol, ya, simbol atau ornamen-ornamen yang menunjukkan keagungan imamat. Nah, dan hal yang menarik juga, ya sebetulnya semua menarik sih, saya tidak akan mengulas semua, saya hanya mungkin mau mengakhiri aja soal yang kata-kata yang mirip-mirip itu yang indah, ya, antara skala, terus apa itu? Skala dan sekolah, ya. Itu menarik sekali. Semua itu sangat memperkaya. Saya pikir ya soal sekolah itu Yesus sendiri juga mengajak kita untuk menjadi murid. Belajarlah daripada aku lemah lembut dan rendah hati supaya hati tenang. Dan juga ada pembahasan tentang bagaimana kita harus meditasi, keheningan dan lain sebagainya. Nah, juga Yesus itu mempunyai skala, ya, skala memang benturan dengan budaya atau orang-orang pada zamannya. Skala Yesus memang, ukuran Yesus, takaran untuk Yesus memang tinggi, sehingga tidak sekedar memenuhi kewajiban terus memenuhi aturan seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Saya tidak memperpanjang, ya, saya kira supaya ada yang lain juga, saya kira ya saya cukupkan di sini saja. Pada intinya, ya, dari semua uraian akhirnya happy ending, ya, bahwa kita disuguhkan dengan 4 tahapan kebahagiaan itu luar biasa. Terima kasih Romo Gusti, terima kasih pada teman-teman. Terima kasih Romo Basuki, terima kasih banyak.